warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlela, CGP Angkatan 11 Kabupaten Indramayu. Kali ini saya akan membuat aksi nyata modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Hari ini saya bersama Ibu Dian untuk melakukan percakapan praobservasi. Gimana Bu Dian kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bu, hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi sebelum nanti kita observasi di kelas. Baik Bu, boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan? Boleh. Untuk tujuan pembelajaran nih Bu, kita kan observasi hari Sabtu ya Bu ya? Ya. Betul, di kelas berapa Bu? 9F. Di 9F. Untuk tujuan pembelajarannya apa Bu? Mengetahui arus listrik. Mengetahui arus listrik, Kemudian menjelaskan hantaran listrik. menjelaskan hantaran listrik, terus 3. Menjelaskan rangkaian listrik. lalu Bu? 4. Membuat rangkaian listrik sederhana. Oke, baik Ibu, saya ulangi ya Bu, untuk tujuan pembelajaran nanti di observasi itu yang pertama mengetahui arus listrik, yang kedua menjelaskan hantaran listrik, yang ketiga adalah menjelaskan rangkaian listrik, dan yang keempat membuat rangkaian listrik sederhana. Begitu ya Bu? Betul. Lalu untuk area pengembangan yang hendak dicapai ini Bu, apa Bu kira-kira? Mengembangkan pembelajaran yang membuat antusias peserta didik secara praktek langsung. Oh gitu, jadi Ibu itu ingin mengembangkan bagaimana siswa antusias gitu ya Bu ya? Iya. Melalui praktek secara langsung. Baik, berarti antusias siswa ya Bu. Nanti di pas observasi area ini yang akan saya observasi nih Bu, apakah pembelajarannya sudah membuat siswa antusias, begitu ya Bu ya? Iya. Untuk yang ketiga ada, baik Ibu, untuk strategi yang dipersiapkannya seperti apa nih Bu untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran dan area pengembangannya? Yang pertama, rencana pelaksanaan modul seperti modul ajarnya, kemudian alat dan bahan yang dipersiapkan. Karena di sini kan membuat rangkaian listrik, jadi alat-alatnya harus Dipersiapkan dulu ya. Berarti nanti pendekatannya seperti apa tuh Bu? Berdiferensiasi. Untuk diferensiasinya apakah menyangkut 3 aspek, yang proses, yang konten, sama produk, atau bagaimana Bu? Yang produk sama yang proses. Oh, proses sama produknya aja. Oke, baik Bu. Berarti nanti produk yang dihasilkan siswanya seperti apa Bu? Seperti membuat rangkaian sederhana, rangkaian listrik sederhana. Sama ada lagi Bu? Satu lagi membuat senter. Oh, membuat center. Cuman hanya 2? Iya, Produknya 2. Oke, baik Ibu. Mungkin pertanyaan yang saya ajukan cukup sekian aja ya Bu ya. Ini sudah bagus banget. Nanti kita ketemu lagi di observasi di kelas gitu ya Bu ya. Lalu Bu, dari percakapan ini nih, apa yang Ibu dapat? Ya, saya harus menjadi yang lebih baik lagi. Lalu apa lagi Bu? Ada lagi? Apa ya? Mencari sumber-sumber lagi biar bisa mengajar lebih baik lagi. Itu aja ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu. Nanti sampai jumpa di kelas observasi hari Sabtu ya Bu ya, di kelas 9F. Terima kasih banyak Bu Dian. Sukses ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim.
dapat mengalir pada penghantar dan menghidupkannya berbagai peralatan elektronik. Contohnya, kita kalau misalnya sudah keadaan malam, maka kita harus menyalakan lampu listrik ya, lebih tepatnya. Kemudian kalau kita kegerahan, berarti kita harus bisa menyalakan kipas ataupun AC ya. Kemudian energi yang dimiliki baterai mampu menggerakkan elektron bebas dari kawat penghantar. Aliran elektron ini dapat menghasilkan arus listrik. Pada ahli sepakat bahwa arus listrik terjadi karena adanya muatan listrik yang bergerak dalam penghantar. Bisa keluar arus sebanding dengan jumlah muatan elektron yang melewati penghantar tiap satuan waktu. Ya, ini ya baterai. Ya, ada proton dan neutron dan elektron ya. Kemudian apa sih hantaran listrik? Di antaranya konduktor listrik. Konduktor listrik ini adalah bahan yang dapat digunakan sebagai menghantarkan arus listrik ya. Contohnya yang bisa menghantarkan arus listrik contohnya emas, kawat, kemudian tembaga, perak di antaranya ya. Kemudian meskipun perak dan emas merupakan konduktor yang sangat baik, tetapi karena harganya yang sangat mahal, kabel rumah tangga biasanya menggunakan bahan dari tembaga. Ya, kayak ini ya, nih. Yang ini nih, buat dari tembaga ya. Kemudian yang kedua adalah isolator listrik. Mengapa kabel listrik perlu dilapisi dengan plastik atau karet? Ya, kenapa? Pemberian plastik atau karet sebagai pelapis kabel bertujuan agar kabel lebih aman digunakan. Sifat plastik dan karet ini yang sangat buruk dalam menghantarkan arus listrik membuat kedua bahan tersebut masuk ke dalam kelompok isolator. Bahan isolator adalah bahan yang sangat buruk untuk menghantarkan listrik karena di dalam bahannya ini mengandung elektron yang sulit mengalir. Ini ya, kabel ini ya terbuat dari karet, ada yang terbuat plastik ya. Ini berarti termasuk lembaga isolator. Oke, yang ketiga semikonduktor listrik. Nah, ini bahan-bahan yang berada pada suhu rendah bersifat sebagai isolator, sementara pada suhu tinggi bersifat sebagai konduktor. Disebut bahan semikonduktor listrik. Contoh bahan semikonduktor adalah karbon, kemudian silikon dan germanium. Pada bidang elektronika, karbon biasanya digunakan untuk membuat transistor yang kemudian menjadi rangkaian menjadi isi. Ini ya, contohnya seperti ini. Pernah lihat seperti gambar ini? Nah, biasanya ada di remote ya, di dalam remote dan lain-lain. Kemudian rangkaian listrik ya ada dua ya. Yang pertama adalah rangkaian seri, yang kedua adalah rangkaian paralel. Ada berapa? Dua. Yang satu rangkaian listrik, yang kedua rangkaian paralel. Apa sih rangkaian listrik pada seri ini? Rangkaian di mana tidak terdapat percabangan. Sedangkan rangkaian paralel terdapat percabangan. Ya. Kemudian nih contohnya seperti ini. Yang ini ya berarti disebut dengan rangkaian seri karena tidak bercabang ya, kalau atau tidak bertangga ya. Kemudian yang ini rangkaian paralel berarti cabang kan? Iya. Ya. Ini. Kemudian seperti ini ya, yang bisa yang ini yang bisa digerakkan namanya saklar. Untuk menyalakan dan mematikan listrik ya, pintar ya. Kemudian ibu membagi kelompok ya hari ini ya. Sebelum ibu membagi kelompok, ibu mau bertanya nih, apa sih sumber energi listrik? Ada yang tahu nggak? Sumber energi listrik dari mana saja?
Ada yang ditanyakan tentang rangkaian listrik? Tidak ada? Ya. Pertanyaan kelompok.
Ibu, ada meeting nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku satu ingin mempresentasikan tentang hasil yang telah kami buat dari membuat center dari Oke, kita kan tadi tuh telah membuat center secara sederhana. Nah, saya ingin menjelaskan alat apa saja yang dibutuhkan. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah baterai, kabel, gunting, solatif, saklar, botol plastik, dan lampu kecil. Itu adalah alat-alat yang digunakan untuk membuat center. Ya, tangan. Ada yang bertanya? sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Apakah ada yang mengajukan pertanyaan? Oke, ada yang ingin bertanya? Apakah di antara kalian ada yang mau bertanya? Mungkin dari kalian ada yang masih bingung tentang penjelasan yang baru kami sampaikan, atau mungkin penjelasan yang tadi kami sampaikan itu kurang jelas. Jadi, apa ada yang bertanya? Kalau tidak ada, saya tutup. Ada yang bertanya? Oke, saya anggap tidak ada yang bertanya. Oke, saya anggap tidak ada yang bertanya. Silakan Pak. Sekian presentasi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebagai tutupan, kita ucapkan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Membuat rangkaian slip ya. Coba jelaskan bagaimana cara membuat rangkaian slip. Pertama, sekarang apa ini? Kapas. Ini baterai. Ini tidak ulang lagi. Bagaimana pembelajaran hari ini?
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ya, minggu depan kita akan belajar tentang sistematis, ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, siapkan doanya. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa di dalam hati, mulai. Dan selesai. Bersalam. Ya, selamat siang Bu Dian. Ya, siang juga. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah ya Ibu. Ibu, hari ini kita ketemu lagi nih dalam kegiatan pasca observasi terkait observasi yang sudah kita lakukan kemarin, gitu ya Bu. Nah, sebelum kita ke percakapan selanjutnya gitu, apa ada yang ingin disampaikan dulu nih Bu terkait kegiatan kita hari ini? Ya, alhamdulillah. Saya terima kasih kepada Ibu Laila yang sudah bersemai dengan saya sehingga melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi. Oke, Ibu, baik. Bu, perasaan Ibu ketika sudah melakukan observasi itu seperti apa Bu? Bisa diceritakan. Setelah kemarin itu kita observasi itu perasaannya Menyenangkan, agak grogi juga. karena mungkin pengalaman pertama gitu ya Bu ya, di apa namanya ada teman lain Iya. gitu di dalam kelas, di mana biasanya kita
sendiri gitu ya. Iya. Baik Ibu. Ibu setelah kita melakukan observasi kemarin, boleh Ibu ceritakan kembali gitu ya Bu, tujuan pembelajaran yang kemarin itu bagaimana Bu? Seperti apa? Pertama mengetahui arus listrik, Iya. yang kedua menjelaskan rangkaian listrik, kemudian menjelaskan rangkaian listrik, kemudian membuat produk senter yang sederhana, hal praktis dan sederhana. Iya, tadi juga saya sudah melakukan observasi bersama Ibu dengan tujuan yang sudah Ibu sebutkan tadi gitu ya Bu ya. Tadi juga saya melihat bahwa dalam pembelajarannya Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Dengan pendekatannya lebih ke aspek proses dan produk gitu ya Bu ya. Lalu menurut Ibu nih berapa persen tujuan pembelajaran ini sudah tercapai gitu? Ya, alhamdulillah 80%. 80% tercapai Bu. Kenapa Bu? Alasannya kenapa berada di angka 80% gitu? Karena anak-anaknya belum terbiasa presentasi ke depan jadi deg-degan gitu. Lebih gitu ya Bu, masih pada Masih malu-malu. malu-malu sebingung ngomong apa. Tapi secara tujuan Mas sudah tersampaikan gitu ya Bu. Iya. Tadi juga saya melihat anak-anak itu apa namanya benar-benar sudah melakukan pendekatan diferensiasi produk gitu dengan berbagai produk yang mereka hasilkan. Ada yang membuat center, ada yang membuat apa rangkaian seri yang di kardus itu ya Bu, ada juga yang membuat mainan seperti itu. Lalu Bu, untuk area pengembangannya seperti apa tuh Bu? Ya, antusias anak ya dalam belajar semangat nih. Ya, jadi apa namanya, kayaknya bikin produk jadi anak lebih antusias Iya. gitu ya Bu ya. Jadi untuk area pengembangannya itu adalah meningkatkan antusias anak. Iya. Gitu. Oke, lalu Bu, kita kan sudah melakukan observasi. Adakah hal yang perlu ditingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya nih Bu? Kemarin sudah bagus tuh Bu, ada beberapa apa namanya interaksi anak yang mencerminkan bahwa mereka itu antusias. Ya. Tapi di sisi lain tadi Ibu sudah sebutkan bahwa anak-anaknya masih pada malu gitu ya dalam berpresentasi. Lalu adakah yang perlu ditingkatkan Ibu untuk pembelajaran Ya, selanjutnya? mungkin pertama pengelolaan kelasnya lebih baikin lagi ya, di antaranya itu. Karena kalau pengelolaan kelas tuh nomor 1 dulu kan, Betul Ibu. ya, kayak kebersihan dan makanya kemudian kelengkapan anak-anak sudah siap enggak gitu. Seperti itu. Nah, seperti itu ya Bu. Jadi Ibu ingin meningkatkan tentang pengelolaan kelas gitu ya, bagaimana caranya memanajemen kelas itu. Lalu nih Bu, untuk mengelola kelas, meningkatkan kemampuan Ibu dalam mengelola kelas, strategi khusus apa nih yang bisa Ibu terapkan gitu? Ya, pertama mungkin dari memperbanyak praktek-praktek ya. Kemudian kedua apa namanya, kalau kemarin kan diferensiasi, ingin mengembangkan lagi mencoba lagi. Gitu. Jadi strateginya itu tadi tuh apa? Kalau saya bisa ini memperbanyak prakteknya gitu ya Bu. Karena ini mungkin pelajaran IPA kali ya Bu. Iya. Jadi Harus ada apa untuk memacu semangatnya, bikin apa gitu. Mungkin jadi itu harus praktek langsung gitu ya Bu, agar anak juga lebih Mencoba. paham dan bisa mencoba gitu Iya. ya. Dan yang kedua tadi memaksimalkan diferensiasinya Iya. gitu ya Bu. coba lagi. Iya, nggak apa-apa Bu. Tadi sih udah bagus ya. Kemarin tuh ada proses dengan diferensi proses Ibu menayangkan sebuah video. Ibu juga tadi sudah apa namanya, anak itu bisa memilih nih tugasnya mau yang mana. Yang saya lihat kemarin tuh ada yang mau apa namanya membuat center gitu, ada yang membuat rangkaian listrik, ada yang membuat main map gitu. Ibu sudah menawarkan itu kepada anak-anak dan anak-anak juga antusias. Hanya saja mungkin tadi yang Ibu bilang bahwa anaknya masih malu-malu gitu ya. Presentasinya. Iya. Oke Bu, tadi apa namanya area pengembangannya sudah, strategi khususnya sudah nih. Ibu mau apa namanya melakukan memperbanyak apa sih namanya praktek ya Bu ya. Itu kapan Bu? Ya nanti segera secepatnya ya. Kira secepatnya Bu ya untuk pembelajaran berikutnya gitu ya Bu Iya. ya. Oke baik Ibu. Lalu ada nggak Bu yang ingin disampaikan lagi dalam proses
pasca observasi ini? yang memberikan saya gambaran dalam supervisi akademik seperti ini ya. Kemudian sehingga anak-anak juga ada Refleksi gitu. Oke, baik Ibu. Tadi percakapannya dari awal sampai dengan akhir saya begitu mengapresiasi nih Bu observasi yang Ibu lakukan gitu, dan apa sih tadi area pengembangan yang ingin ditingkatkan Ibu juga, semoga itu bisa membuat Ibu lebih semangat gitu ya Bu ya. Kita belajar bersama ya Bu dari hasil observasi kemarin gitu. Saya mengucapkan terima kasih, itu sudah luar biasa sekali gitu. Ibu sangat prepare sekali kemarin tuh menyiapkan alat-alatnya, terus juga mengkondisikan siswa sedemikian rupa sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan sangat baik waktu itu gitu ya Bu. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih nih kepada Bu Dian. Saya tunggu nih Bu nanti hal baru yang akan Ibu buat gitu ya, dari tadi strategi yang akan Ibu lakukan di pembelajaran selanjutnya gitu ya Bu. Nanti mungkin kita bisa berbicara di lain waktu gitu ya Bu untuk membahas tentang ini strategi baru Ibu nih gitu. Saya juga penasaran nih apa nih nanti yang akan gebrakan barunya Ibu gitu ya Bu ya. Nanti kita bisa ketemu lagi. Mungkin itu saja sih Bu percakapan hasil observasi kali ini gitu. Saya mengucapkan banyak terima kasih, sukses selalu, dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Itu ya Bu. Terima kasih banyak Bu Dian. Tadi saya seru juga sih mendengarnya sebenarnya antusias dari Bu Dian sendiri ya, yang terus belajar untuk mengembangkan kegiatan belajar di kelas seperti apa gitu. Bu Dian ini di bidang apa? IPA. Emang kok IPA tuh banyak sekali yang harus harus digali ya Bu ya. Saya juga bisa belajar masa IPS, saya IPA. Ini kayaknya bisa nyambung nih pas sama IPS nih. Kalau mau dibikin satu komunitas belajar gitu kan, saya saling berbagi pengalaman, saling bertukar pikiran dalam pengembangan pembelajaran seperti apa ke anak-anak, sehingga paling nggak Ibu Dian bisa mendapat pengalaman apa yang sudah didapat dari Bunda Lala selama mengikuti CGP, dan mudah-mudahan prosesnya juga akan lebih baik lagi ke depannya seperti apa. Jadi kita tunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya apa sih yang mau Bu Dian lakukan untuk pengembangan ke depannya buat anak-anak yang bisa berkembang, lebih semangat dalam belajar gitu ya. Sampai aja Bu Dian nggak usah tegang-tegang sama ini dia juga. Ini sama ya. Sama ya, kita diem aja gitu kan. Jadi nggak usah merasa bahwa saya bukan CGP aja begini-begini, nggak. Kita CGP itu belajar ya Bu ya. Belajar dan terus belajar bagaimana kita bisa mengembangkan ilmu apa yang sudah dapat, kemudian juga apa yang sudah kita pelajari, kita tularkan kepada teman-teman kita, rekan-rekan sejawat yang ada di sini. Mudah-mudahan dengan adanya Bunda Lala di sini sebagai CGP bisa membantu Bu Dian juga dalam proses pembelajarannya. Jadi kan bisa tahu apa sih yang namanya public reference itu seperti apa, gitu kan? Bagaimana juga cara membuat anak-anak tuh mau maju ke depan untuk menyampaikan materi yang sudah dipelajari. Jadi katanya kan masih bermalu ya. Iya, tinggal disupport aja tuh Bu, saya tinggal disupport dorong. Istilahnya mungkin latihan ya, dengan berbanyak latihan, dengan berbanyak kegiatan kita melakukan kolaborasi dengan anak, insya Allah jadi banyak latihan. Iya, betul. Tapi terima kasih loh Bu Dian udah membantu Bu Nurlela juga, saya kan karena memang ada hal yang harus dipraktekkan langsung gitu loh, aksi nyata, sebagai aksi nyata, sehingga Bu Nurlela sendiri sudah ternyata yang namanya untuk menganalisis teman atau menanggapi proses belajar seperti ini, gitu kan. Sebenarnya kan udah bagus dan insya Allah nggak ada yang kurang, benar. Sedangkan tinggal digali lagi aja sih. Sebenarnya terus kayak apa, tinggal digali aja seperti apa. Terima kasih Bu Dian atas waktunya juga yang barangkali